Ada seorang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh karya tasawuf itu tak lebih dari catatan kaki dari karya-karyanya Ibnu Arabi, disebut sebagai Asy-Syekhul Akbar. Disebut juga beliau sebagai Al-Kibritul Ahmar, itu belerang merah. Dari saking apa? Langkanya belerang merah. Yang saya tahu adalah bahwa salah seorang sufi yang tidak dikritik oleh Ibnu Arabi itu adalah Syekh Muhammad An-Nifari bin Abdul Jabbar An-Nifari. Ini selamat dari kritikan Ibnu Arabi. Kenapa? Karena bagi Ibnu Arabi, Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari ini merupakan salah satu seorang wali yang kedudukan rohaninya berada persis di bawah kedudukan para nabi. Sekarang kita ngaji kitab Risalatul Anwar, sebuah manuskrip yang tidak terlalu tebal, karya Syekh Muhyiddin Ibni Arabi Qaddasallah Sirrahu. Oke. Risalatul Anwar ay hadhihi Risalatul Anwar. Apa yang sesungguhnya disebut sebagai risalah, yaitu ma huwa min indillah, sesuatu yang sesungguhnya semula merupakan hal yang datang dari Allah Ta'ala. Itu disebut sebagai risalah. Apakah itu kitab suci atau bagian dari firman-firmannya, itu disebut sebagai risalah. Nah, Al-Anwar itu adalah cahaya-cahaya dalam pemahamannya secara sofistik. Artinya apa? Bukan seperti cahaya listrik ini, bukan. Al-Anwar itu menunjuk kepada adanya cahaya hati, yang kalau kita memiliki cahaya itu, maka perjalanan kita akan selamat dari dunia sampai di akhirat. Jadi betapa sangat pentingnya adanya cahaya sofistik, cahaya rohani seperti itu. Qala Syekhul Imamul Alimu Al-Kamilu Al-Muhaqqiqu Al-Mutabahhir. Pertama tentang Ibnu Arabi. Beliau yang pertama adalah seorang syekh, qudwatun, seorang panutan di jalan rohani. Orang yang bisa kita jadikan salah satu dari tarekat personal, ya. Jadi orang seperti Ibnu Arabi itu bisa merupakan tarekat personal yang kita bisa ikuti jejak-jejaknya dengan cara kita membaca kitab-kitabnya. Itu namanya tarekoh personal. Kan ada juga yang tarekoh terlembagakan, yaitu seperti tarekoh Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Jilani atau Naqsyabandiyah dari Syekh Bauddin An-Naqsyabandi. Itu disebut sebagai tarekoh yang terlembagakan, yang sudah ada cara-caranya, ada kaifiyahnya di dalam menempuh tarekoh tersebut. Ada juga model pemahaman tarekoh secara umum. Apa tarekoh secara umum itu? Yaitu ketika kita sudah melaksanakan syariat. Nah, pelaksanaan kita terhadap syariat itu disebut sebagai tarekoh secara umum. Jadi ada 3 pengertian tarekoh. Tarekoh secara umum, tarekoh yang terlembagakan, dan tarekoh personal. Nah, Ibnu Arabi ini memenuhi syarat untuk menjadi tarekoh personal, perjalanan dari kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Arabi itu adalah seorang imam, orang yang bisa diikuti, orang yang bertanggung jawab secara rohani untuk kita ikuti. Itu namanya Al-Imam. Jadi kita mesti mempertautkan diri setidak-tidaknya secara personal dengan adanya tokoh tertentu. Bisa itu Ibnu Arabi, bisa itu Maulana Rumi, bisa
merupakan Syekh Husain bin Mansur Al-Halad, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dan lain semacamnya. Itu namanya thariqah personal. Al-alim, tentu saja Ibnu Arabi itu adalah orang yang sangat alim, bahkan allamah, yang sulit untuk bisa kita cari kekurangan-kekurangannya di kitab-kitabnya. Saya menemukan sebuah kitab yang berjudul Al-Insanul Kamil, karya Syekh Ibrahim Al-Jili. Ini mencoba untuk menemukan kekurangan Ibnu Arabi, dicari di mana kelemahan Ibnu Arabi itu. Karena Al-Jili ini lahir 1,5 abad setelah Ibnu Arabi. Itu dicari kekurangannya. Sampai akhirnya Al-Jili ini bilang bahwa sesungguhnya pendapatnya Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa yang ada ini, alam semesta ini berasal usul dari yang ada, itu sangat lemah katanya. Kenapa? Karena tidak begitu menghentak kemahakuasaan Allah Ta'ala di situ. Coba kalau misalnya dikatakan bahwa semua yang ada ini berasal dari tidak ada. Itu akan pasti lebih menghentak para pembaca kitab-kitabnya. Nah, tapi saya menemukan adanya kekurangan di dalam pendapatnya Al-Jili ini. Sebab kalau seperti itu, berarti kan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu kan berasal usul dari tidak ada. Masa Allah Ta'ala tidak paham? Bahwa dari apa dia sesungguhnya menciptakan segala sesuatu. Kan mestinya sudah paham. Jadi seolah-olah pendapatnya Al-Jili ini begitu baru, begitu grace. Tapi ternyata saya kira tidak. Dan itu membuat Al-Jili kerepotan untuk mencari kekurangan-kekurangannya Ibnu Arabi. Jadi sepanjang saya membaca Syekh Ibrahim Al-Jili, beliau itu ternyata repot sekali untuk menemukan di manakah kekurangannya Ibnu Arabi. Itu sangat merepotkan bagi beliau. Dan saya akhirnya tidak menemukan satu pun yang betul-betul baru dari Al-Jili itu. Biarpun beliau bersusah payah untuk bisa menemukannya. Ya, tentang perkara penciptaan itu. Al-Kamil, Al-Jili itu adalah orang yang sempurna. Ibnu Arabi itu adalah orang yang sempurna, kamil, sempurna. Istilahnya kalau dalam tasawuf itu adalah al-muhakkik, gitu. Orang yang sudah menyelami dunia hakikat secara utuh. Makanya begini ya. Ada seorang yang mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh karya tasawuf itu tak lebih dari catatan kaki dari karya-karyanya Ibnu Arabi. Jadi saya sepakat itu sesungguhnya. Sepakat itu. Jadi penulis tasawuf yang lain itu hanyalah merupakan penulis catatan kaki sebenarnya. Tidak betul-betul penulis yang utuh tentang segala sesuatu di dalam dunia tasawuf. Dari saking apa? Dari saking luasnya Ibnu Arabi menulis berbagai macam kitab tasawuf. Sampai pengalaman-pengalaman terkecil beliau, misalnya di Andalusia tahun segini saya mengalami ini, mengalami itu, dan lain semacamnya. Itu ditulis oleh beliau secara detail. Dan itu tidak dilakukan oleh adanya sufi-sufi yang lain. Itu tidak. Itu hanya Ibnu Arabi yang bisa begitu itu. Makanya beliau kemudian disebut sebagai Asy-Syaikhul Akbar, Syekh yang agung itu loh, teragung. Itu alasan Syekh teragung itu menunjuk kepada kemampuan beliau untuk menulis perkara-perkara detail di dalam ilmu tasawuf. Disebut sebagai Asy-Syaikhul Akbar. Asy-Syaikhul Akbar. Disebut juga beliau sebagai Al-Kibritul Ahmar. Itu belerang merah. Dari saking apa? Langkanya belerang merah. Kalau belerang yang biasa banyak, tapi kalau yang merah itu langka sekali. Belerang merah. Al-Kibritul Ahmar. Al-Muhakkik. Beliau itu adalah orang yang sepenuhnya masuk ke dalam dunia hakikat. Jadi hakikat itu tidak hanya diungkapkan oleh beliau dengan kata-kata, dengan keterangan-keterangan, tapi betul-betul dialami. Dan yang dialami oleh beliau itu kemudian dituliskan. Jadi betapa beliau itu sangat mengagumkan dalam perkara menulis pengalaman-pengalaman
dunia rohani. Sangat mengagumkan. Terus yang hebat lagi itu apa? Al-mutabahhir. Orang yang mensamudra. Dari kata-kata bahrun menjadi tabaharoh, isim fa'ilnya menjadi mutabahhir. Jadi orang yang betul-betul mensamudra keilmuannya. Jadi keilmuan beliau itu betul-betul mensamudra. Semua direngkuhnya dalam dunia tasawuf itu. Bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada seorang sufi yang tidak dikritik oleh beliau. Termasuk Imam Ghazali, dikritik oleh beliau. Apa kritiknya? Salah satu kritiknya itu begini. Salah satu kelemahan Abu Hamid, kata Syekh Ibnu Arabi itu, adalah beliau mengatakan bahwa tanpa makhluk orang bisa ma'rifat kepada Allah. Tanpa manusia orang bisa ma'rifat kepada Allah. Nah, Ibnu Arabi kemudian mengatakan bahwa kalau tanpa makhluk orang bisa ma'rifat kepada Allah. Kalau tanpa perantara orang bisa ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimana caranya? Kaifiyahnya itu seperti apa coba? Bagaimana orang bisa sampai kepada Allah Ta'ala tanpa manusia lain atau tanpa makhluk? Itu kan kesulitan. Coba bagaimana misalnya ya? Bukankah minimal kita menggunakan diri sendiri untuk sampai kepada Allah Ta'ala? Itu kan makhluk juga loh. Makhluk juga. Nah, di situ kritik Ibnu Arabi itu sangat tandas, sangat tegas. Yang saya tahu adalah bahwa salah seorang sufi yang tidak dikritik oleh Ibnu Arabi itu adalah Syekh Muhammad An-Nifari bin Abdul Jabbar An-Nifari. Ini selamat dari kritikan Ibnu Arabi. Kenapa? Karena bagi Ibnu Arabi, Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari ini merupakan salah satu seorang wali yang kedudukan rohaninya berada persis di bawah kedudukan para nabi. Itu disebut dengan apa? Min ahlil lail. Termasuk orang yang nokturnis. Orang yang jarang tidur malam. Jadi malamnya itu dipakai untuk senantiasa mendekat kepada Allah Ta'ala. Itu yang sepertinya selamat dari kritikan Ibnu Arabi itu. Yang lain-lain disikati semuanya itu. Disikati semua. Jadi saya itu termasuk senang kepada model sufi yang seperti ini. Itu loh. Senang. Kenapa? Keilmuannya itu bisa sangat dipercaya. Sangat dipercaya. Dan apa saja yang beliau alami itu dituliskan. Dituliskan. Itu Al-Mutabahhir. Itu Muhyiddin namanya. Yaitu seseorang yang menghidupkan agama. Ini nama julukan sebenarnya. Artinya apa? Di tangan beliau, agama itu menjadi hidup. Sama dengan julukannya Syekh Abdul Qadir Jailani, Muhyiddin juga. Karena begini, secara sofistik, gitu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sesungguhnya adalah bapak dari Ibnu Arabi. Bapak dari Ibnu Arabi. Kenapa disebut bapak? Bukankah Syekh Abdul Qadir tidak punya anak bernama Ibnu Arabi? Iya, memang iya. Tapi begini ceritanya ya. Suatu saat, bapaknya Ibnu Arabi itu ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, Sultanul Aulia, apakah saya memiliki keturunan laki-laki atau tidak? Sebentar, saya lihat dulu di Lauh Mahfud. Hebat ya. Jadi lompatannya itu ke Lauh Mahfud langsung loh. Jadi Lauh Mahfud itu bukan berada di jauh, tapi di dekat itu loh. Di dekat Sultanul Aulia itu. Sebentar, saya lihat dulu di Lauh Mahfud. Oh, tidak ada katanya kan. Tidak ada. Jenengan tidak punya anak laki-laki, tapi tenang. Saya masih memiliki jatah anak laki-laki. Nah, yang jatah saya itu akan saya transfer ke jenengan. Jadi ada istilah transfer anak. Jadi siapa yang tidak punya, diambilin dulu yang punya. Oke. Gitu. Nah, caranya begini. Punggungnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu disuruh tempelkan kepada bapaknya Ibnu Arabi dengan punggungnya bapaknya Ibnu Arabi itu. Jadi adu punggung gitu ya. Adu punggung. Setelah selesai transfer anak itu, beliau bilang, sudah rampung, kau tinggal menunggu saja. Nah, ketika menunggu itu kemudian lahirnya Ibnu Arabi.
lahirnya Ibnu Arabi. Dan betul, sebagaimana prediksi Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi ini hebat. Hebat, bahkan sangat hebat. Ketika umurnya masih belasan tahun ya, waktu itu saya belum berjenggot, kata Ibnu Arabi itu. Jadi belum berjenggot itu sepertinya masih sanawiyah itu ya. Masih muda. Ketika saya masih belum berjenggot, ketika saya masih muda, Ibnu Rushd itu mengirim pesan kepada saya lewat bapak saya. Untuk apa? Pengen ketemu. Jadi ketika umurnya masih muda itu, sudah terkenal bahwa Ibnu Arabi itu memiliki ilmu yang sangat luas dengan tanpa membaca. Apa iya sih? Ada orang yang cerdas, yang alim allamah dengan tanpa membaca. Apa ada? Saya pengen ketemu, kata Ibnu Rushd itu. Disampaikan oleh bapaknya Ibnu Arabi kepada anaknya, ada seorang intelektual sangat tangguh, pengen ketemu kamu, katanya. Siapa itu? Ibnu Rushd. Oke, kata Ibnu Arabi itu. Iya. Nah, setelah disepakati, keduanya ini bertemu. Apa yang terjadi ketika keduanya bertemu? Ibnu Arabi itu mendapatkan satu pertanyaan yang nanti jawabannya itu akan menjadikan Ibnu Rushd menunjukkan bahwa beliau tidak kuat untuk mendengar jawaban Ibnu Arabi itu. Saya mau bertanya, kata Ibnu Rushd kepada Ibnu Arabi, monggo silakan. Apa bisa filsafat itu dijadikan sarana untuk memberikan jawaban kepada ilmu-ilmu yang tidak pasti seperti ilmu tasawuf ini? Apa bisa? Tasawuf itu, persoalan tasawuf itu bisa dijawab dengan adanya kekuatan-kekuatan filsafat, dengan dimensi-dimensi filsafat. Apa bisa? Nah, Ibnu Arabi itu menjawab, bisa iya, bisa tidak, katanya kan. Antara iya dan tidak, aku melihat kepala-kepala itu tanggal dari leher mereka. Aku juga melihat antara ya dan tidak. Subhanallah, subhanallah, jangan diteruskan, jangan diteruskan. Jadi belum rampung jawabannya, Ibnu Rushd itu sudah tidak kuat untuk mendengarkan lebih lanjut. Belum rampung loh padahal jawabannya itu. Jadi bisa iya, bisa tidak. Bisa dijadikan adanya jawaban bagi problem-problem filsafat, bisa juga tidak. Jadi antara iya dan tidak itu aku menyaksikan kepala-kepala tanggal dari leher mereka. Apa maksudnya kepala-kepala tanggal? Ketika menyaksikan adanya kepala-kepala tanggal dari leher mereka tanpa adanya sebab-musabab yang jelas, maka seluruh keilmuan Ibnu Rushd menjadi tanggal betul di situ. Kan kepala tanggal itu kan pasti ada sebab akibatnya, kenapa kok tanggal? Atau kenapa kok tiba-tiba kepala-kepala itu tanggal? Nah, jadi di situ Ibnu Rushd itu tidak memiliki kekuatan untuk mendengarkan secara utuh jawaban Ibnu Arabi. Dan karena itu dihentikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dihentikan. Itu ketika Ibnu Arabi masih sekitar umur belasan tahun, belasan awal. Makanya beliau disebut sebagai Al-Mutabahhir itu tadi. Orang yang mensamudra di dalam dunia keilmuan. Padahal begini loh ya. Keilmuan Ibnu Rushd itu kan sangat tangguh loh. Kitab-kitabnya banyak, filsafatnya oke banget itu. Ibnu Rushd itu. Tapi apa kata Ibnu Arabi? Andaikan beliau itu masuk ke dalam dadaku, taulah beliau. Katanya kan? Siapa sesungguhnya aku ini? Hebat ya, hebat. Dan itu betul-betul bisa diandalkan oleh Ibnu Arabi itu sendiri. Jadi beliau itu mendapatkan julukan Muhyiddin, sang penghidup agama. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Muhyiddin, sang penghidup agama. Nah, kalau dalam konteks Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu posisinya seperti ini ya. Beliau itu suatu saat, ini dalam konteks Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, suatu saat berjumpa dengan seseorang yang kurus kerempeng penyakitan. Kurus kerempeng penyakitan dan nyaris tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena tubuhnya itu dipenuhi oleh berbagai macam penyakit. Tapi makin lama, orang yang kurus kerempeng penyakitan ini makin lama makin berenergi gitu. Makin kuat, makin tangguh. Makin hidup gitu loh, makin hidup. Nah, setelah betul-betul hidup, orang ini tanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Tanya kan.
Sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani tahu itu siapa. Tapi beliau mengatakan, coba siapa? Akulah agama, katanya. Aku ini semula mati, tapi hidup lantaran engkau. Nah, itu namanya Muhyiddin, penghidup agama. Nah, dalam konteks yang sama secara maknawi, ini juga merupakan julukan bagi Imam Ghazali. Karena itu kemudian kitabnya yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Sama. Terus beliau juga mendapatkan julukan apa? Syaraful Islam. Yaitu kemuliaan agama Islam. Beliau memiliki julukan kemuliaan agama Islam. Artinya apa? Di tangan beliau agama Islam itu menjadi jelas sekali sangat mulia. Lisanul haqaiq, beliau itu merupakan lisan dari hakikat-hakikat. Jadi hakikat yang masih centang perenang, hakikat yang masih belum jelas, hakikat yang lebih dekat kepada kegelapan ketimbang kepada realitas yang nyata, di tangan Ibnu Arabi menjadi gamblang hakikat itu. Apa itu hakikat? Menjadi gamblang. Jadi sehingga dengan demikian ketika kita membaca karya-karya Ibnu Arabi akan menjadi sangat nyata bagi diri kita bahwa sesungguhnya dunia ini seperti hanya ditekuk. Jadi kecil sekali dunia ini. Kalau kita membaca Ibnu Arabi itu kecil banget. Jadi betul apa yang dialami oleh para wali bahwa dunia itu hanya sebesar bola, sebesar kelapa, sebesar pinang, sebesar apa saja yang kecil-kecil itu loh. Jadi menjadi kecil. Jadi kalau kita habis membaca Ibnu Arabi, apapun yang dianggap paling besar menjadi kecil. Hanya Allah yang agung gitu. Yang lain kecil sekali. Jadi makanya ada para sufi yang menyaksikan seperti itu. Jadi dunia ini kecil sekali. Jadi kecil. Jadi. Oke. Beliau itu adalah lisan bagi berbagai macam hakikat. Alamatul alim. Beliau itu merupakan orang yang paling alim. Orang yang paling alim. Jadi kata-kata alamah itu menunjuk kepada orang yang paling alim. Oke. Terus berikutnya qudwatul akabir. Beliau itu merupakan panutan bagi para pembesar. Jadi makanya banyak ya. Pengikutnya Ibnu Arabi itu dari kalangan raja-raja itu banyak. Bahkan ada seorang raja yang diceritakan sangat berbakti kepada Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi itu pernah meramalkan antara seorang raja itu akan terjadi peperangan dengan raja-raja lain. Dan Ibnu Arabi ini dalam ramalnya mengatakan engkau akan menang katanya. Engkau akan menang. Dan realitasnya beberapa waktu kemudian di dalam sebuah peperangan, raja yang diramalkan menang itu persis seperti ramalannya, menang. Maka kemudian ketika suatu saat raja yang diramalkan menang itu dan menang beneran, datang kepada Ibnu Arabi dengan penuh penghormatan. Dari jauh itu sudah membungkuk. Dari jauh, Assalamualaikum, sudah membungkuk. Membungkuk. Sampai Ibnu Arabi, membungkuk lagi. Membungkuk. Tiarap. Tiarap. Nah, ini nanti kita akan tahu kenapa ada perintah seperti itu. Kenapa? Seorang raja itu kok diperlakukan seperti itu oleh Ibnu Arabi? Alasannya jelas. Biar sembah sujud dia kepada Allah Ta'ala menjadi jelas dan tuntas. Jadi, alasannya begitu sesungguhnya. Jadi disuruh menunduk itu artinya apa? Ibnu Arabi itu tidak mengambil sedikit pun keuntungan loh. Tapi disuruh menunduk sepenuh-penuhnya itu agar jelas bahwa si raja ini betul-betul bersembah sujud kepada Allah Ta'ala. Dia sendiri tidak mengambil keuntungan apapun. Karena itu juga sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan bahwa aku mengajak kau kepada Allah la ila nafsi, tidak kepada diriku sendiri. Tidak kepada diriku sendiri. Jadi orang yang orsinil itu begini ya ternyata. Ketika mereka itu dihormati oleh siapapun, hilang penghormatan itu. Kenapa? Ditransfer langsung kepada Allah Ta'ala. Ini Allah, sesungguhnya orang-orang ini hormat kepadamu. Cuman lewat perantara aku gitu loh. Jadi hilang. Hilang. Nah,
Kalau kita bisa sampai seperti itu, wah hebat ya. Jadi orang mau salaman biasa, mau cium tangan biasa, tidak ada sama sekali pengaruhnya misalnya. Hebat itu. Nggak ada sama sekali pengaruhnya itu. Itu langsung kepada Allah Ta'ala. Hebat. Nah, Ibn Arabi itu sampai seperti itu. Ibn Arabi itu sampai seperti itu. Makanya ketika beliau memerintahkan sang raja lagi tadi itu untuk tiarap, itu dengan sepenuh hati itu. Ini untuk engkau, bukan untukku. Wa mahallul awamir, Ibn Arabi itu merupakan posisi dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi seluruh perintah Allah Ta'ala itu termaktub di hatinya Ibn Arabi. Apa saja itu perintah-perintah itu. Kalau bagi kita kan harus jelas ya. Harus jelas. Dalilnya harus jelas. Bahwa ini menunjukkan perintah wajib harus jelas gitu ya. Itu baru kita kerjakan. Itu pun kalau. Nah, kalau bagi Ibn Arabi, semua perintah Allah Ta'ala itu jelas. Dan itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh kenikmatan. Makanya disebut sebagai mahallul awamir. Jadi posisi hatinya itu merupakan tempatnya perintah-perintah Allah Ta'ala yang sudah dilaksanakan oleh Ibnu Arabi. Maka karena itu, bagi Ibnu Arabi ya, walaupun ini jarang dipraktekkan, sangat mudah sesungguhnya bagi Ibnu Arabi itu untuk memperlihatkan adanya karomah bahwa pada satu waktu beliau itu bisa berada di berbagai macam tempat. Itu sangat mudah. Kenapa? Nah, begini loh sebenarnya ya. Cara tentang bagaimana kita membelah diri itu. Bagaimana orang itu kemudian muncul menjadi 2, menjadi 8, menjadi 1000. Gitu ya. Itu caranya kan begini. Kalau satu saat ya, kita dengan penuh senang hati melaksanakan perintah Allah. Gitu ya, maka Allah akan menunjukkan adanya perintah yang lain. Untuk apa? Untuk kita kerjakan. Jadi, kita kerjakan juga dengan sepenuh hati. Allah menunjukkan perintah yang lain. Untuk apa? Untuk kita kerjakan juga. Nah, ketika ternyata badan kita itu terbatas untuk mengerjakan berbagai macam perintah itu, Allah kemudian menciptakan tajasud. Apa tajasud coba? Tajasud itu adalah menjelmanya diri kita sebagai jasad yang melaksanakan perintah itu. Jadi misalnya ya, disuruh sholat, oke kita sholat. Tapi bersamaan dengan sholat itu Allah Ta'ala memperlihatkan dalam diri kita ada perintah yang lain. Nah itu ingin dikerjakan. Ingin dikerjakan. Nah ketika yang ada cuman keinginan, sementara jasad kita terbatas, Allah menciptakan tajasud. Yaitu kita menjelma sebagai jasad yang lain, jasad berikutnya yang mengerjakan perintah itu. Ketika diperlihatkan perintah yang lain, Allah menciptakan tajasud lagi. Terus begitu. Itu yang dialami oleh Syekh Ahmad Al-Hadri begitu ya. Syekh Ahmad Al-Hadri itu pada suatu hari Jumat pernah menjadi khotib Jumat di 30 masjid yang berbeda. Orangnya ya satu itu. Satu itu. Yang kalau berkhutbah itu omongannya kemana-mana. La ilaha lakum illa iblis. Jadi tidak ada Tuhan bagi kalian, bukan bagiku. Bagi kalian. Selain iblis. Setelah itu diambil pedangnya, kabur orang-orang semuanya. Jadi ya begitu itu. Nah itu yang satu orang menjelma 30. Itu rasionalisasinya seperti itu. Masuk akal? Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi satu orang kok menjelma sekian? Sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Oke. U'jubatud dahri. Ibnu Arabi itu adalah satu-satunya orang yang menakjubkan di zamannya. U'jubatud dahri. Beliau adalah orang yang paling menakjubkan di zamannya. Beliau itu senantiasa berkeliling ke berbagai macam negeri. Berkeliling kemana-mana. Setiap pengalaman di negeri-negeri itu ditulis. Dari mulai yang paling mudah untuk kita pahami sampai yang paling sulit. Jadi ternyata di antara risalah-risalah milik Ibnu Arabi itu banyak yang sulit untuk kita pahami loh. Alasannya apa? Nah, salah seorang pemberi syarah kepada kitab Fususul Hikam itu mengatakan bahwa ternyata sulitnya kitab-kitab Ibnu Arabi itu memang disengaja.
Oleh siapa? Oleh Ibnu Arabi sendiri. Kenapa? Agar tidak setiap orang bisa dengan mudah memasuki kitab-kitabnya itu. Jadi memang sengaja untuk dibikin sulit itu loh. Makanya sulit banget. Jadi saya kalau berbicara tentang rahasia huruf, rahasia angka, gitu ya, nggak paham saya. Doa-doanya Ibnu Arabi yang rahasia huruf itu nggak paham. Huruf non berdoa begini nggak paham. Jadi betul-betul angel itu. Betul-betul angel. Jadi saya cari, tetap bingung saya. Jadi yang saya bicarakan ini yang membuat saya tidak bingung sebenarnya. Kalau yang membuat saya bingung, wah nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi sampai seluruh kamus itu dibuka, tetap nggak bisa. Ini rahasia, ini rahasia. Jadi rahasia keilahian itu sangat luas tak terkira-kira. Di antaranya berada di Ibnu Arabi itu. Di antaranya. Wa faridatul asrih, Ibnu Arabi itu adalah satu-satunya orang di zamannya yang paling hebat. Satu-satunya orang. Faridatul asrih. Satu-satunya orang. Jadi karena itu ya, kalau kita berhadapan dengan Ibnu Arabi, kita berhadapan dengan apa? Dengan samudra yang sangat luas, sangat dalam, tidak bisa mengukur luasnya, tidak bisa mengukur dalamnya. Itu Ibnu Arabi itu. Ini baru Ibnu Arabi loh ya. Belum Rasulullah ini. Wah, hebat Rasulullah itu. Allah Ta'ala tak terhingga, tak terjangkau. Ini baru Ibnu Arabi yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ilmunya mungkin hanya setetes atau tidak nyampe dibandingkan samudra raya ilmu Allah Ta'ala. Jadi betapa sesungguhnya kita ini tidak memiliki adanya kesempatan untuk sepenuh-penuhnya menelusuri, mendalami Ibnu Arabi itu. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Arabi At-Ta'i Al-Hatimi. Jadi nama beliau itu sesungguhnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad. Itu nama asli beliau ya. Al-Arabi At-Ta'i Al-Hatimi. Tsummal Andalusi. Kemudian beliau disebut Al-Andalusi. Jadi karena salah satu tempat beliau itu adalah di Andalus. Di Andalus. Khatamallahu, moga-moga menutup Allah siapa Allah lahu bagi Ibnu Arabi bil husna dengan keindahan. Oke. Alhamdulillah, adapun segala puji liwahi bil akli ialah bagi pemberi akal. Oke, ini rahasianya kenapa sih? Kok langsung alhamdulillah liwahi bil akli bukan alhamdulillahirabbil alamin itu loh. Kok langsung ke liwahi bil akli? Segala puji dimiliki oleh pemberi akal. Berarti begini ya. Akal itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam kajian-kajian kita terhadap samudra keilmuan. Sangat penting akal itu. Sangat penting. Jadi karena itu kemudian di sini disebut alhamdulillah liwahibil akli wa mubdi'ihi. Segala puji dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan akal dan telah menciptakannya. Berarti Allah Ta'ala menciptakan yang sangat hebat ya. Bukankah gemuruh alam semesta ini berasal usul dari akal itu sendiri? Akal ini. Jadi akalnya orang Jepang, akalnya orang Amerika, akalnya orang mana saja yang telah menciptakan kecanggihan-kecanggihan teknologi itu loh. Kan hebat. Jadi biar terasa bahwa di balik kecerdasan akal itu ada kemahaan Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Jadi dunia otomotif dengan demikian menjadi sangat mengagumkan karena kita terkagum-kagum kepada akal yang menciptakannya, lebih terkagum-kagum kepada pemberi akal dan pencipta akal itu. Hebat kan? Hebat. Hanya karena kita jarang menelusuri, maka kita menganggapnya biasa-biasa saja. Karena jarang menelusuri itu. Sekali kita telusuri, itu akan menjadikan kita tidak rampung-rampung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu terus ya. Jadi orang yang semula tidak menelusuri, kemudian dikasih kesanggupan untuk bisa menelusuri, maka zikirnya tidak akan pernah rampung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak akan pernah rampung.
Sama seperti Ibnu Rus tadi. Subhanallah, subhanallah, jangan diteruskan. Nggak pernah rampung itu kalau dibiarin. Jadi Allah lah yang telah menciptakan akal dan telah memberikan akal kepada diri kita. Sehingga jelas bahwa akal itu merupakan bagian dari cahaya Allah Ta'ala. Sehingga dengan akal itu kita bisa mengembangkannya menjadi adanya kesanggupan terhadap berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Dengan akal itu kita bisa sampai kepada tujuan. Coba misalnya ya, kalau kita tidak dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan mengkaji kitab suci? Bagaimana kita akan mengkaji sabda-sabda sang Nabi? Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Akan tetapi juga bahwa akal itu tidak bisa dilepas sendirian juga. Tidak bisa. Akal itu membutuhkan bimbingan nakal. Membutuhkan hal seperti itu juga. Sehingga apa? Tidak sembarangan ketika akal itu melangkah kemanapun. Tidak sembarangan. Ada apa? Ada yang memandu. Ada yang memandu. Wa nasibin naqli wa musyri'ihi. Allah yang telah menegakkan nakol. Jadi ya, akal dan nakol itu harus seimbang di dalam melangkahkan diri. Kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Akal itu menjadikan diri kita waras. Tapi nakol maksud saya, itu menjadikan diri kita itu selamat. Menjadikan diri kita selamat. Nah, di dalam diri sang Nabi, akal dan nakol itu bersatu padu. Bersatu padu. Makanya suatu saat Nabi itu mengatakan, ad-dinu huwal akal. Agama itu adalah akal itu sesungguhnya. Artinya apa? Akal yang selamat karena bimbingan nakol itu loh. Akal yang selamat karena bimbingan Allah Ta'ala. Itu agama. Karena itu, faladina liman la aklalah. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Jadi kalau orang tidak punya akal, ya bolehlah melakukan apa saja juga boleh. Boleh. Nggak ada akalnya kok. Boleh. Seperti orang gila itu boleh. Mau melakukan apapun juga silakan. Nggak ada akalnya. Faladina liman la aklalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di samping memberikan kepada kita akal, Allah juga menegakkan adanya nakol. Ditegakkan adanya nakol. Allah juga menciptakan nakol itu sendiri. Jadi dengan demikian, bimbingan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kanan dan kiri, kiri dan kanan. Jadi akalnya itu ada, nakolnya itu ada. Tidak dibiarkan kita itu, tidak dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi sudah diberikan adanya dua amanah, akal dan nakal. Akal itu adalah pikiran kita, nakal itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sesungguhnya dengan sepenuh hati mau diselamatkan oleh Allah Ta'ala sesungguhnya kita itu. Lahul minnatu wa ta'uluh. Allah lah yang memiliki pemberian, Allah yang memiliki karunia. Jadi di mana-mana kita berhadap-hadapan dengan pemberian dan karunia dari Allah Ta'ala. Akal kita karunia, nakal kita karunia. Sama-sama merupakan karunia dari hadiratnya itu. Walahul quwwatu wal haulu. Allah Ta'ala memiliki kuwah dan haul. Apa bedanya kuwah dan haul? Kalau kuwah itu adalah kekuatan di dalam diri kita untuk mengerjakan kebaikan. Itu namanya kuwah. Sementara haul itu adalah kekuatan dalam diri kita untuk menolak keburukan. Itu haul. Jadi dua-duanya itu diberikan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Kuwah ada, haul itu ada. Agar apa? Agar kita selamat. Betapa untuk menyelamatkan kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal yang terbaik kepada diri kita. Untuk apa? Keselamatan kita sesungguhnya. Keselamatan kita. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi arsy itu ya, seluruh alam raya ditaruh di arsy itu masih jauh lebih luas arsy dibandingkan alam raya ini.
Arsy itu merupakan tempat permainannya para wali. Jadi mainnya ke situ, jauh. Jadi bukan dekat-dekatan. Bukan, mainnya itu jauh ke Arsy, ke Lauh Mahfuz. Makanya enak sekali. Saya pernah suatu saat itu terkagum-kagum kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kemudian saya menjadi lebih terkagum-kagum kepada seorang perempuan. Di Mekah dulu itu ya, ada seorang perempuan yang bertawaf mengelilingi Ka'bah ke arah kiri itu. Tapi perempuan yang bertawaf ini hanya dengan satu kaki. Jadi berjalannya itu satu kaki diinjek-injekkan melompat itu, melompat satu kaki. Syekh Abdul Qadir Jailani itu penasaran. Ini kok orang tawafnya dengan satu kaki ini kenapa ini? Kakinya yang satunya kemana ini? Bertawaf. Nah karena bertanya-tanya Syekh Abdul Qadir Jailani enggak kunjung ada jawaban, langsung ke Lauh Mahfuz itu mau mencari makom rohaninya perempuan itu. Nah sementara perempuan yang mau dicari makom rohaninya itu tahu, aku sedang dicari. Jadi tahu, perempuan itu tahu. Nah setelah selesai ke Lauh Mahfuz, perempuan itu bilang kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan tanya, jenengan tidak akan pernah menemukan di mana saya. Kok ngerti? Iya. Karena begini Tuan, ketika tadi saya di rumah, anak saya yang kecil itu tidur di paha saya. Sementara keinginan untuk bertawaf sangat kuat. Maka saya taruh paha saya itu untuk menjadi bantalnya anak saya di rumah. Saya berangkat hanya dengan satu paha. Jadi berangkatnya itu dengan satu paha. Dengan cara melompat-lompat adalah. Tuhan tidak akan pernah tahu di mana saya. Kenapa? Karena begini ya. Di dalam dunia kewalian itu ya. Yang namanya wali kutub itu kan mengetahui segala-galanya. Kecuali satu hal yang tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Yaitu adanya makom rohani wali afrod. Jadi ya, ada model wali afrod, artinya afrod itu unik atau antik ya. Afrod. Nah, yang wali afrod ini walaupun sesungguhnya berada di bawahnya wali kutub, itu tetap tidak bisa diketahui oleh wali kutub. Itu namanya wali afrod. Nah, karena itu kemudian ketika Syekh Abdul Qadir mencari dari ujung ke ujung yang sana, ujung sini ke ujung sana, dari paling bawah paling atasnya Lauh Mahfuz itu enggak ketemu. Kenapa? Itu wali afrod, enggak mungkin ketahuan. Hanya Allah yang betul-betul tahu makom rohaninya wali afrod itu. Allah Ta'ala yang bisa memahami hal itu. Oke. Wa sallallahu ala man aqama. Oke, saya kira ini saja ya. Semoga kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis yang akan datang. Moga-moga kajian ini bermanfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.